Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas menjadi wadah untuk memberikan dukungan dengan menciptakan ekosistem wirausaha yang kreatif untuk perajin Indonesia. Di hari ulang tahun ke-43, Dekranas mengangkat tema wirausaha baru tercipta, perajin berjaya. Lalu seperti apa harapan di usia Dekranas yang sudah 43 tahun untuk seluruh perajin di Indonesia? Nah, sudah bergabung bersama kami pemirsa ada Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavian dan Ketua Panitia HUT Dekranas ke-43 Ibu Endang Budi Karya. Ibu Endang dan Ibu Tri, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News Metro TV. Saya akan bertanya pertama untuk Ibu Tri dulu. Ibu Tri, kita tahu bahwa selama ini Dekranas sudah memiliki banyak program ya untuk kemudian mengembangkan perajin, bagaimana kemudian memajukan perajin-perajin tersebut. Nah, ini strategi pemberdayaan yang dilakukan selama ini di usia yang sudah mencapai 43 tahun ini apa saja nih Bu? Ya, strategi kita Dewan Kerajinan Nasional ini sebetulnya sebagai supporter terhadap program-program pemerintah yang sudah ada. Sehingga kita bekerja sama dengan beberapa kementerian, lembaga, dan institusi-institusi lainnya yang bertujuan sama meningkatkan perajin nasional ini. Oleh sebab itu di Dewan Kerajinan Nasional kita bekerja sama dengan 13 kementerian dan lembaga yang menjadi ex officio di Dewan Kerajinan Nasional ini dalam rangka kita meningkatkan daya saing, memperbaiki manajemen usaha, juga membuat wirausaha baru, juga kemitraan dan juga pendanaan serta publikasi terhadap kerajinan nasional ini. Mudah-mudahan strategi ini dengan mengajak semua stakeholder ataupun semua segmen kita bersama-sama bergerak memajukan kerajinan nasional. Pokoknya semuanya demi kerajinan Indonesia ya, Bu Tri. Tujuannya satu. Baik, saya ke Ibu Endang. Bu Endang, mungkin bisa diceritakan Bu Endang ini program-program apa yang kemudian sudah dilakukan dalam rangka rangkaian jelang acara puncak HUT Dekranas ke-43 di Medan nanti, Bu? Dekranas berdiri pada tanggal 3 Maret 1980, sehingga pada tahun ini kita memperingati ulang tahun yang ke-43. Kemarin sudah diperingati secara sederhana pada tanggal 3 Maret di Rumah Kriya Asri dengan tumpengan sederhana yang dihadiri oleh seluruh pengurus dari Dekranas. Nanti acara puncaknya tanggal 16 Mei di Kota Medan. Yang dalam rangkaian acaranya nanti ada beberapa kegiatan. Yang pertama yang dilaksanakan oleh Kementerian tanggalnya Bu. Pada tanggal 10 Maret. Kegiatan adalah kompetensi atau literasi UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan oleh Bayangkari dilaksanakan kegiatan seminar literasi keuangan kunci sukses wirausaha baru. Serta dari Kementerian Perdagangan dilaksanakan kegiatan seminar kurasi persiapan Road to Jakarta Muslim Fashion Week yang diadakan di Banjarmasin. Selanjutnya ada juga dari bakti sosial, Bu, dari kita sendiri dari panitia mengadakan bakti sosial dan pasar murah yang diadakan di Rumah Kriya Asri yang diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar Rumah Kriya Asri. Dan pada tanggal 11 April oleh Kementerian Investasi dan BKPM mengadakan workshop peningkatan manajemen produk dan akses pemodalan bagi perajin kriya. Nah, oleh Kementerian Investasi dan BPKM ini
telah ribuan NIB atau nomor induk berusaha yang dibagikan ke perajin-perajin hampir di seluruh Indonesia. Ada juga nih Mas, dari Kementerian Perindustrian kemarin di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu melaksanakan pendampingan pengembangan sentra IKM untuk tenun, batik, dan kerajinan anyaman. Masih ada lagi oleh Kementerian BUMN dilaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi untuk TKDN dan dukungan pemodalan bagi UMKM. Nanti masih ada lagi tanggal 15 nanti Mas akan diadakan di Medan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu Entrepreneur Hubs, pengembangan ekosistem kewirausahaan, dan dari Kementerian Koperasi dan UKM akan diadakan ekosistem kewirausahaan dan kegiatan kemitraan UMKM. Jadi rangkaiannya panjang Bu ya? Panjang sekali ya. Jadi ini ada banyak sekali acara-acara yang memang diperuntukkan untuk memajukan perajin nasional. Baik. Nanti usai jeda kita akan bahas kemudian apakah perajin kita, perajin nasional sudah betul-betul menjadi tuan rumah di negeri sendiri atau belum. Nah, kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Prime Time News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa, kita masih berbicara mengenai wirausaha baru tercipta perajin berjaya, merupakan tema HUT ke-43 Dekranasda yang nanti akan diselenggarakan puncaknya pada tanggal 16 Mei di Medan. Kembali kemari kita tanyakan mengenai kemajuan mengenai perajin nasional di dalam negeri sendiri. Bu Tri, potensi aneka produk kerajinan nasional itu seperti apa sih Bu? Apakah kemudian perajin-perajin kita ini memang sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri Bu? Ya, kerajinan nasional ini banyak macam ya, karena juga dilihat dari bahan bakunya dan fungsinya. Nah, kalau misal memang itu fungsinya adalah untuk dipakai sehari-hari, seperti kebutuhan rumah tangga dan lain-lain, itu sangat menjadi tuan rumah di negara sendiri, karena lebih murah dan lebih cepat didapat. Namun kalau sifatnya sudah menjadi barang sekunder, yaitu adalah barang-barang yang digunakan mungkin hanya di sebagai desain interior ataupun apa-apa yang tidak bisa dipakai secara fungsinya tiap hari, mungkin kita harus berpikir juga bahwa persaingan dengan produk-produk dari luar negeri yang mungkin lebih murah bisa juga menjadi kendala. Namun secara umum dari data statistik penggunaan kerajinan-kerajinan nasional ini di dalam negeri masih bisa dikatakan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Baik. Bu Endang, tema yang diusung kali ini adalah wirausaha baru tercipta perajin berjaya. Nah, ini maknanya seperti apa nih, Bu Endang? Baik, latar belakang tema dan semangat yang diusung pada tahun ini sesuai dengan misi Dekranasda adalah menciptakan regenerasi perajin yang unggul untuk bisa menggali, melestarikan budaya, warisan budaya bangsa. Untuk itu sejak tahun 2020, Dekranasda melalui bidang wirausaha baru bersinergi dengan beberapa kementerian dan lembaga, antara lain dengan Kemendikbudristek, kita mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk 2.000 penenun. Dan dari Kementerian ESDM, kita mengadakan pelatihan kriya untuk 1.500 penenun, Mas. Nah, ini berarti program-program tersebut ini telah meregenerasi 2.000 penenun dan 1.000
perajin kria begitu ya? Oke, baik. Nah ini kemudian informasinya Dekranas juga bersinergi dengan Kementerian SDM nih Bu ya? Melalui program Dekranas Goes to Geopark. Nah oke, nah ini acara apa nih Bu? Bisa nah ini kita melatih para perajin di sekitar Geopark, pelatihan kria untuk supaya di daerah sekitar Geopark itu para perajin bisa menghasilkan kria yang bisa dijual sebagai souvenir jadi untuk pengunjung-pengunjung. Dan nanti Mas pada saat ulang tahun Dekranas yang ke-43 di Medan nanti oleh Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Ketua Umum Dekranas, Ibu Wuri Ma'ruf Amin secara simbolis membuka pelatihan wirausaha baru untuk tahun 2023 yang rencananya akan tersebar di 21 provinsi dan akan melatih lebih dari 2.500 pengrajin, Mas. Oke, baik. Ini artinya dengan jumlah sebanyak ini, provinsi sebanyak ini, maka ribuan wirausaha baru bisa tercipta begitu ya ujungnya dan kemudian bisa dikembangkan. Baik, kita jeda dulu Ibu Tri dan Ibu Endang, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Kita masih berbicara mengenai peringatan HUT Dekranas yang ke-43 di Kota Medan pada tanggal 16 Mei nanti. Saya kembali kepada Ibu Tri. Ibu Tri, apa Bu harapan di usia Dekranas yang sudah 43 tahun untuk perajin di Indonesia? Ya, harapan kita saat ini adalah perajin menjadi lebih baik dan bisa bangkit kembali karena selama 3 tahun kemarin mereka sangat terpengaruh dari pandemi COVID-19 dan kita Dekranas terus juga berusaha menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan perajin ini salah satu komponen untuk menaikkan perekonomian nasional. Oke, baik. Bu Endang, acara nanti pada tanggal 16 Mei di Medan nanti, apakah melibatkan para perajin dan UMKM lokal, Bu? Di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-43 nanti di Medan, melibatkan perajin lokal yang dari semua kabupaten yang ada di Sumatera Utara dan semua Dekranasda se-Indonesia, Mas. Jadi nanti ada pameran, yaitu pameran yang diikuti oleh semuanya, oleh semua Dekranasda yang akan menampilkan harapannya semua Dekranasda itu akan menampilkan hasil karya dari semua perajin-perajin binaannya, bimbingannya di daerah masing-masing. Dan pameran itu akan berlangsung 6 hari, 6 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 21 Mei. Yang dikemas dalam pameran Dekranas Expo namanya, yang akan berlokasi di lapangan Benteng di Kota Medan. Nah, informasinya juga nanti akan diadakan berbagai kegiatan talk show ya Bu ya, dengan berbagai materi yang diharapkan akan menambah wawasan para pelaku-pelaku UMKM. Saya kembali kepada Ibu Tri. Bu Tri, apa Bu harapannya dengan adanya acara ini? Kalau kita tadi sudah berbicara harapan terhadap perajin nasional, nah kira-kira harapan acara ini bisa kemudian mengembangkan skill-skill seperti apa, kemajuan seperti apa kepada para perajin yang mungkin saat ini mungkin masih ada pengaruh sedikitnya Bu dari COVID-19. Nah, itu bagaimana Bu? Ya, ini kebetulan pada acara ini adalah yang pertama kali Dekranas berulang tahun mengundang seluruh ketua Dekranasda provinsi, kabupaten, kota, yaitu istri-istri kepala daerah. Sehingga ada sekitar peserta 1.500-an orang di sini. Nah, kita harapkan visi misi Dekranas ini bisa menjadi satu
suara untuk seluruhnya. Kita meningkatkan perajin-perajin nasional ini karena tanpa bantuan kita juga mereka kasihan kan, karena mereka juga adalah masyarakat kita yang mau tidak mau kita harus bergerak bersama agar mereka bisa menjadi perajin yang kualitas, juga mempunyai sumber daya yang baik, juga punya modal, kemudian akses pasar dan lain-lain yang memang diperlukan oleh perajin. Mudah-mudahan dengan ulang tahun kita nanti di Medan ini, suara ini kita bisa bersatu bersama-sama melaksanakannya. Baik, Bu Endang mungkin ada closing statement Bu berkaitan dengan acara puncak tanggal 16 nanti? Baik, semoga melalui peringatan Hari Ulang Tahun Dekranasda yang ke-43 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua, Dekranasda, Dekranasda maupun kementerian dan lembaga untuk terus dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada para perajin supaya para perajin dapat menjadi wirausaha yang tangguh dan sukses baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, itu harapan kita bersama Bu ya, melalui kemudian acara ini betul-betul bisa mengembangkan perajin supaya mereka betul-betul kemudian bisa maju dan kemudian bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih Ibu Endang, terima kasih Ibu Tri telah bergabung bersama kami di Prime Time News.